Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan mungkin anak-anak yang sedang dalam sakit kiranya cepat sembuh dan Tuhan pulihkan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita di hari ini, kita akan melakukan saat teduh. Mari saya mengajak setiap anak-anak untuk mempersiapkan Alkitab kita dari Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Tapi sebelumnya saya akan mengajak setiap anak-anak kita menyanyikan pujian Bersamamu Bapa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh diberikan nafas kehidupan untuk memulai hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami di saat teduh di pagi hari ini. Biar Tuhan yang memimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan, bahkan renungan yang akan kami dengarkan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 hingga ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pada hari ini, renungan kita berjudul mengenai kebebasan beribadah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Memang, ada saat-saat kita merasa bahwa kebebasan beragama kita dibatasi. Misalnya dengan izin rumah ibadah yang dipersulit peraturan-peraturan daerah. Namun secara hukum, dengan tidak memaksa warga untuk memeluk salah satu agama saja. Walaupun dalam prakteknya masih ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Kita tetap punya dasar untuk itu, yaitu Undang-Undang 1945.
Kita sepatutnya bersyukur atas jaminan kebebasan beragama itu. Bayangkan bagaimana yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang harus berhadapan dengan pemerintah yang memaksa seluruh warga di wilayah kekuasaannya untuk menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Mereka yang beragama Yahudi dan menyembah Allah tidak diberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama mereka. Ini membuat mereka harus memilih setia kepada Allah atau taat kepada raja. Mereka pun memilih untuk setia kepada Allah dan tidak menyembah patung Nebukadnezar. Meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka tidak gentar. Sehingga sang raja yang tadinya geram kemudian menghargai iman mereka dan memberi kebebasan untuk beribadah. Anak-anak, di sini undang-undang negara kita menjamin kebebasan kita untuk beragama. Mungkin kita merasa bahwa kebebasan beragama dan beribadah kita dihambat oleh pihak-pihak tertentu. Namun, kita sepatutnya bersyukur karena tidak sampai seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dipaksa beribadah sesuai keinginan raja dan harus mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, sebagai remaja Kristen, kita pun seharusnya memperjuangkan kebebasan beribadah, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain yang berbeda agama dengan kita. Dari hal ini, kita belajar dari kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana dia mempercayakan sebagian besar hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana dia beribadah kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya sang raja pun memberikan kebebasan kepada mereka untuk percaya kepada Allah. Sampai pada saatnya di mana orang-orang yang ada pada saat itu, raja mengajak umat orang-orang yang ada di situ untuk beribadah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Allah dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk segala anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keberadaan kami di bangsa ini. Bagaimana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memimpin bangsa ini. Bahkan kami yang berada di kota Jambi ini ya Bapa. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, Tuhan yang pimpin kami agar kami boleh diberikan kekuatan menjalani hari ini. Dalam pembelajaran daring di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar dapat berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan Bapak Ibu guru yang mengajar di hari ini, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak, tetap semangat dalam pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.